Pada video kali ini kita akan membahas PR mengenai jarak perpindahan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Soalnya, Abi akan meminjam buku di perpustakaan kota. Perjalanan Abi ditunjukkan pada gambar di samping. Abi berjalan dari rumahnya ke perpustakaan kota ke arah selatan sejauh 60 meter, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 120 meter, dan berbelok ke arah selatan sejauh 30 meter. Waktu yang diperlukan Abi untuk sampai di perpustakaan kota adalah 5 menit. Hitunglah. Bagian A, jarak tempuh Abi dari rumah ke perpustakaan. Bagian B, besar perpindahan Abi. C, kelajuan rata-rata Abi. Dan D, kecepatan rata-rata Abi. Jadi langsung kita jawab. Untuk bagian A yang ditanyakan jarak tempuh. Nah, jadi karena tadi ada menggunakan arah mata angin, maka kita lihat dulu petunjuk dari arah mata angin, di mana arah mata angin di sini disajikan dalam 8 arah mata angin. Nah, karena tadi dia berjalan ke arah selatan sejauh 60 meter, jadi kita memulai sketsanya itu karena selatan itu ke bawah, maka anggap posisi Abi pertama sekali di titik tengah ini. Nah, jadi karena ke arah selatan, makanya arahnya itu ke bawah 60 meter. Setelah itu dia ke timur sejauh 120 meter. Nah, jadi arah timur kan ke kanan. Makanya di sini arahnya ke kanan 120 meter. Setelah itu dia ke selatan lagi. Nah, arah selatan ke bawah lagi. Makanya di sini ke bawah yang jaraknya adalah 30 meter. Jadi yang ditanyakan itu jarak tempuh dari rumah ke perpustakaan. Nah, kalau jarak tempuh itu kan besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai, tetapi arah tidak. Berbeda dengan besaran vektor yang mana besaran vektor itu dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, karena di sini yang ditanyakan jarak tempuh dan itu adalah besaran skalar, jadi untuk menentukan jarak tempuh itu jumlahkan saja semuanya. Sehingga kalau kita jumlahkan itu 60 meter tambahkan dengan 120 meter tambahkan dengan 30 meter, sehingga kita dapatkan jarak tempuh Abi adalah 210 meter. Untuk bagian B yang ditanyakan adalah perpindahan. Nah, dari sketsa perjalanan Abi, kalau yang ditanyakan itu perpindahan, maka perpindahan itu adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Di posisi awal Abi tadi di sini, ya, dari rumah, dan posisi akhirnya di perpustakaan, sehingga yang mau kita cari itu yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Jadi biar gampang kita bentuk warna merah ini menjadi bentuk segitiga siku-siku. Sehingga kalau kita buat bentuk segitiga siku-sikunya kira-kira seperti begini. Jadi ini kita anggap nanti bidang miringnya, yang di sini adalah salah satu sisinya, sisi datarnya. Nah, panjang yang di sini itu nanti sama dengan yang di bawah. Itu 120 meter. Setelah itu panjang sisi tegak ini adalah 90 meter. Karena penjumlahan dari 60 meter ke 30 meter. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sekarang sudah terbentuk satu segitiga siku-siku dengan sisi datar 120 meter, sisi tegak 90 meter, dan sisi miring yang akan kita tentukan, yaitu yang perpindahan tadi. Nah, jadi karena bentuknya segitiga siku-siku,
untuk menentukan sisi miringnya, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nah, itu sama dengan 90 kuadrat ini adalah 8100 ditambah 120 kuadrat adalah 14.400. Nah, setelah kamu kuadratkan, baru jumlahkan. Jangan jumlahkan dulu, baru kuadratkan. Itu salah ya. Jadi sekali lagi, kuadratkan dulu yang 90 kuadrat, hasilnya 8100. Setelah itu kuadratkan juga yang 120, hasilnya adalah 14.400. Maka setelah selesai dikuadratkan, kamu jumlahkan, dan hasil penjumlahannya adalah akar dari 22.500. Nah, karena masih dalam akar, keluarkan dulu dia dari akar atau tarik akarnya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 150 meter. Artinya perpindahan Abi dari rumah ke perpustakaan ya, itu adalah 150 meter. Nah, jadi itu sedikit perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita lanjutkan. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu adalah jarak tempuh per waktu tempuh ya. Jadi jarak tempuh itu tadi sudah kita cari di pertanyaan bagian A, dan kita dapatkan jawabannya adalah 210 meter. Nah, waktu tempuh itu kan sudah dikatakan dari soal sebelumnya, yaitu 5 menit. Nah, jadi 5 menit ini kita ubah menjadi detik atau sekon. Jadi 1 menit itu kan 60 sekon, berarti 5 menit 5 kali 60 sekon, maka dapat 300 sekon. Nah, karena satuannya sudah internasional, jadi 210 meter bagikan dengan 300 sekon. Jadi kita sederhanakan, ini 210 dan 300 itu sama-sama kita bagi 30 ya. Jadi sehingga kita dapatkan hasilnya 7 meter dari hasil 210 bagi 30, sedangkan 300 sekon kita bagi dengan 30 juga, dan hasilnya adalah 10 sekon, sehingga 7 meter per 10 sekon itu adalah 0,7 meter per sekon. Jadi itu kelajuan rata-rata. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata itu adalah besar perpindahan per waktu tempuh. Jadi perbedaannya, kalau kelajuan itu menggunakan jarak, sedangkan kecepatan itu menggunakan perpindahan. Di situ saja perbedaannya, sedangkan mereka itu sama-sama dibagi dengan waktu tempuh. Nah, jadi besar perpindahan tadi sudah kita tentukan pada pertanyaan bagian B, dan kita dapatkan jawabannya tadi adalah 150 meter. Sedangkan waktu tempuhnya juga sama, 5 menit, ubah ke sekon atau detik, kita dapatkan adalah 300 detik atau 300 sekon. Sehingga untuk menentukan kecepatan rata-rata, bagikan 150 meter dengan 300 sekon. Sehingga kalau kita bagikan, ini sama-sama dibagi 150, jadi 150 bagi 150 dapat 1, sedangkan 300 bagi 150 dapatnya 2, sehingga kita dapatkan 1 meter per 2 sekon. Atau kalau kita sederhanakan ya, jadi setengah ini kalau kita sederhanakan atau kalau kita ubah menjadi bentuk desimal, jadinya dapatnya 0,5 meter per sekon. Jadi itu adalah perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kalau tadi perbedaan jarak dan perpindahan. Kalau jarak jumlahkan saja semuanya, tapi kalau perpindahan itu perhatikan posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan kelajuan itu menggunakan jarak, sedangkan kecepatan itu menggunakan perpindahan. Jadi itu saja yang perlu, atau poin-poin yang perlu kamu ingat dalam mempelajari jarak, perpindahan, serta kelajuan dan
kecepatan. Oke, terima kasih.